Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES DIY menggelar Jogja Halal Festival 2022 di Jogja Expo Center dari tanggal 3 hingga 6 November 2022. Kegiatan ini mendapat dukungan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno yang turut hadir pada Jumat 4 November. Sandiaga menyatakan bahwa Jogja Halal Fest merupakan acara yang membangkitkan semangat dari para pelaku ekonomi, terutama ekonomi kreatif syariah. Ia berharap melalui event ini dapat meningkatkan sisi pemasaran, pembiayaan, dan juga dari segi networking para peserta sehingga tercipta peluang usaha dan lapangan kerja baru. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jogja. Ada Santo Arya akan melaporkannya. Silakan rekan Santo. Baik, terima kasih rekan Firda. Selamat siang Tribuners. Dilaporkan dari Yogyakarta bahwa Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES DIY menggelar Jogja Halal Fest 2022 di Jogja Expo Center dari tanggal 3 sampai 6 November nanti, dan acara ini dapat dukungan dari Sandiaga Salahuddin Uno yang merupakan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dalam kesempatan kehadiran Pak Sandiaga Uno, dia menyatakan bahwa Indonesia adalah negara penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Namun pada tahun 2035, jumlah populasi tersebut akan terkejar negara lain seperti Pakistan, Bangladesh, Nigeria, dan India yang pertumbuhan jumlah penduduknya lebih cepat daripada Indonesia. Maka dari itu, negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar ini sangat disayangkan malah banyak mengimpor produk halal dari negara lain. Menurutnya, produk pasar makanan halal terbesar di dunia yang diklaim dicapai oleh Indonesia mencapai 146,7 miliar US dollar. Namun Indonesia juga mengimpor produk halal dari beberapa negara lainnya. Padahal saat ini mayoritas penduduk Indonesia ini adalah Muslim dan terbesar di dunia. Dan dengan demikian, Indonesia merupakan eksportir produk halal terbesar baru nomor 5 di dunia, dan saatnya Sandiaga Uno minta kepada seluruh masyarakat agar Indonesia menjadi pemain kunci dalam industri halal syariah ke depannya. Dan untuk memperkenalkan produk-produk halal di kancah internasional, Kemenparekraf juga telah bekerjasama dengan beberapa negara dengan menampilkan produk-produk UKM di G20 nanti, yang produk-produk UKM termasuk produk-produk UKM halal yang sudah terkurasi, tersertifikasi, dan akan dikenalkan oleh beberapa negara seperti Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, dan lain sebagainya. Dan dalam kesempatan itu, Sandiaga Uno juga menyatakan bahwa Muslim kreatif ekonomi adalah bagian dari industri halal, di mana produk, fashion, kuliner, keuangan, hotel, syariah, jasa tur, travel, buku, film, musik semakin mendorong pertumbuhan tren ekonomi syariah di Indonesia. Menurutnya, terkhusus menyoroti pariwisata halal itu tidak bertujuan untuk mensyariahkan suatu destinasi wisata, tetapi justru menambahkan layanan kebutuhan dan menambahkan amenitas daya tarik, aksesibilitas, serta memenuhi pengalaman kebutuhan dan keinginan wisatawan Muslim, seperti makanan halal, tempat beribadah, termasuk fasilitas Muslim friendly lainnya. Dalam kesempatan itu, Jogja Halal Fest mengundang 300 tenan yang ada di DIY dalam beberapa produk halal seperti finance, property, hospital, media, entertainment, farmasi, kosmetik, personal care, food, fashion, tourism, chemical, logistik, dan lain-lainnya. Harapannya masyarakat dapat teredukasi kesadarannya tentang produk halal, terjadi kerjasama antara industri keuangan dengan industri halal, dan semakin banyak masyarakat di Yogyakarta khususnya untuk memproduksi produk-produk halal. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Santo Ari dari Tribun Jogja atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Menparekraf Sandiaga Uno. Berikut liputan ke Anda. Kedua, dalam ingatan saya yang Halal Fest pertama dilakukan di 2018-2019 yang lalu dan sangat sukses. Harapan kita ini akan meningkatkan sisi pemasaran, pembiayaan, dan juga dari segi networking para peserta sehingga tercipta peluang usaha dan lapangan kerja.
ada ancaman resesi global tahun depan. Tapi saya yakin kalau kita fokus kepada ekonomi domestik kita dan ekonomi syariah, kita akan mampu untuk mengatasi resesi dan justru akan menjadi kontributor dalam penciptaan 1,1 juta lapangan kerja baru tahun ini. Pak Heru ada yang mau disampaikan? Cukup? Bu Elan, Terima kasih Pak Menteri sudah hadir pada siang hari ini dan harapannya ke depan akan mensupport kegiatan supaya benar-benar kita menjadi pusat produsen halal dunia khususnya di industri kreatif. Mungkin nanti baik pusat ekosistem epicentrum produsen halal dunia, karena kita negara dengan penduduk muslim terbesar tapi masih banyak mengimpor produk-produk halal kita. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.